Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 452 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Rabu 13 Juli 2022 diambil dari Markus 2 ayat 11. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Aumat doktuho, hehemaho, buam mapodumami, lahomaho muli. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa ketika Yesus dalam waktu yang begitu singkat, ketika dia sudah selesai dicobai, dia memanggil murid-muridnya, maka Yesus mempergunakan waktunya untuk mengajar tentang kerajaan Allah. Ketika dia mengajarkan tentang kerajaan Allah, maka dia mengajar dengan penuh kuasa. Berbeda daripada guru-guru, rabi-rabi pada waktu itu. Karena dia mengajar dapat mempergunakan mujizat-mujizat. Dia dapat melakukan pengajaran dengan perumpamaan-perumpamaan, sehingga semakin banyak orang yang datang untuk mengikut dia. Di satu sisi banyak orang bersuka cita karena mereka sudah melihat pengajaran Yesus dan mulai percaya kepada Yesus. Tetapi ada orang-orang tertentu di dalam kehidupannya mereka selalu mencari kesalahan Yesus supaya mereka dapat menjerumuskan Yesus kepada hutang dosa, yaitu kelompok orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, di mana itu peristiwa yang terjadi adalah ketika Yesus menyembuhkan seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang temannya dan menurunkannya dengan usaha dari atap rumah. Ada sesuatu yang unik dalam perbuatan itu yang mengingatkan kita bagaimana sebenarnya iman orang Kristen. Iman orang Kristen adalah iman pribadi di mana kita sendiri dapat beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan dengan iman kita menerima apa yang kita inginkan. Tetapi selain iman pribadi, maka ada yang disebut dengan iman persekutuan. Di mana iman persekutuan itu adalah iman saudara-saudara kita, iman sahabat-sahabat kita dapat memberikan efek atau dampak dalam kehidupan kita sehingga kita juga memperoleh apa yang kita inginkan. Itu sebabnya dalam perjalanan kekristenan dikatakan seorang diselamatkan dari rumah itu, maka seluruh rumah, isi rumah itu menjadi selamat.
Begitu juga pada saat ini dikatakan bahwa ada 4 orang sahabat yang menggotong seorang teman mereka yang sedang sakit atau bahkan dikatakan itu sudah lumpuh, tidak bisa bergerak. Supaya mereka membawa itu kepada Yesus dan Yesus menyembuhkannya. Ada satu keyakinan kepada mereka bahwa Yesus itu bukan hanya seorang guru yang dapat mengajar dengan baik, tetapi dia lebih daripada itu. Dia adalah Tuhan yang punya kuasa. Karena apa? Sebelumnya dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Yesus sudah melakukan berbagai-bagai tanda mujizat dalam kehidupannya. Yesus menyembuhkan mertua daripada Petrus sendiri. Oleh karena itu dengan keyakinan itu sahabat-sahabatnya menggotong orang yang lumpuh itu sampai kepada dengan mengambil risiko membuka tingkap rumah orang lain dan menurunkan itu tepat di hadapan Yesus. Pada saat itu Yesus mengatakan kepada mereka bahwa Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Dosamu telah diampuni. Apa yang mau dikatakan di situ bahwa dosa membuat manusia banyak menghadapi penderitaan. Itu yang harus kita ingat juga ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dengan melanggar perintah Tuhan, maka dikatakan onak duri. Banyak penderitaan yang harus mereka hadapi. Karena sebelum mereka berdosa, maka kehidupan mereka aman, tentram, damai, dan penuh sukacita. Tapi karena dosa, maka banyak penderitaan, banyak pergumulan hidup yang harus dihadapi oleh manusia itu sendiri. Dan itu sebabnya maka dalam kehidupan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada waktu itu dikatakan penyakit adalah akibat daripada dosa. Yang walaupun ketika menyembuhkan seorang buta dikatakan Yesus mengatakan bukan karena dosanya, bukan karena dosa orang tua, tetapi melalui dia supaya kuasa Tuhan semakin nyata. Karya Tuhan dapat diwujudkan melalui dia. Dan firman Tuhan hari ini dikatakan di situ, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat di dalam hatinya bertanya-tanya, siapa orang ini karena yang dapat mengampuni dosa hanyalah Tuhan. Mereka yang adalah ahli-ahli Taurat yang membaca tentang firman Tuhan, yang membaca Alkitab perjanjian lama, yang membaca nubuatan-nubuatan para nabi. Seharusnya mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan. Tetapi mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias. Itu sebabnya di dalam kehidupan mereka, mereka tidak mau menerima Yesus. Bahkan mereka mau menyingkirkan Yesus karena mereka menganggap Yesus itu sebagai saingan mereka yang mengambil, merampas popularitas mereka. Tetapi Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan yang penuh kuasa. Manusia yang dimana dia lahir daripada Tuhan sendiri. Oleh karena itu dikatakan di situ melalui dialognya. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni. Atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Dikatakan di situ anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Maka dia berkata yang menjadi firman Tuhan, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Saudara-saudara dikasihi oleh Kristus, sebenarnya kita adalah orang-orang sakit saat ini. Ketika kita dikatakan, kita tidak bisa bergerak, tetapi dikatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulang ke rumahmu. Kalau kita melihat di situ bahwa orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang, dia sembuh. Seandainya kepada kita dikatakan di situ, mungkin kita akan bertanya, bagaimana Tuhan? Saya lumpuh, bagaimana saya mau bangun? Bagaimana saya mengangkat dalam saya lemah. Tetapi orang lumpuh itu
Ketika teman-temannya juga sudah berusaha untuk menggotong dia dengan iman, dengan harapan dia disembuhkan, dia menyambut iman persekutuan itu. Dan dia mengamini juga apa yang dikatakan oleh Yesus sehingga dia langsung bangkit. Dia langsung bangun. Dia segera mengangkat tempat tidurnya dan dia pergi. Dia berjalan tanpa bertanya, tanpa mempersoalkan apakah itu benar atau tidak, apakah itu mungkin atau tidak. Tetapi itulah yang mau dikatakan, iman itu adalah kepercayaan, kepasrahan, betul-betul sungguh-sungguh kepada Tuhan tanpa syarat. Bangunlah, angkat tempat tidurmu, dan pulanglah. Apa yang mau dikatakan kepada kita saat ini? Ketika pada waktu yang lalu, hari Senin, tanggal 27, HKBP melakukan ibadah inklusif untuk para difabel. Apakah kita masih mempunyai pengharapan seperti itu? Ketika kita harus ada merasakan sakit penyakit, apakah kita masih sanggup untuk mengatakan atau melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan? Bangunlah. Jangan jadikan itu menjadi alasan untuk tidak berbuat. Para kaum difabel, banyak yang sekarang menjadi tokoh motivator dunia. Para kaum difabel juga masih dapat difungsikan untuk membuat alat-alat yang berguna untuk keperluan para kaum difabel dan orang baik juga. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, bangun, angkat, beranjak, dan pulang ke rumahmu, bersekutu, beritahukan kepada keluargamu bahwa kita masih diberikan Tuhan. Oleh karena itu kita senantiasa bersyukur. Tuhan itu adalah Tuhan yang mampu menyembuhkan segala kehidupan kita, segala luka batin kita, segala penyakit kita. Tetapi seperti yang dikatakan, kesembuhan bukan hanya kesembuhan fisik, tetapi kesembuhan rohani kita. Dosa kita sudah diampuni sehingga kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa mata, kita akan sampai kepada kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa surga jika hari ini kami telah diingatkan bahwa iman kami harus senantiasa sungguh-sungguh percaya kepadamu, bergantung kepadamu saja, tanpa berbicara, tanpa mempertanyakan, tetapi kami harus mau melakukan itu sesuai dengan perintahmu. Terima kasih Bapa surga, Engkau juga mengingatkan kami dalam kehidupan kami, supaya dengan segala keadaan kami, maka kami akan bangun, kami akan bangkit, kami akan berbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, bekerjalah dengan segala apa yang Tuhan berikan kepadamu. Horas.